Apa yang dilakukan oleh guru ketika selesai dilakukan observasi kelas? Pasti teman-teman penasaran ya, apa langkah berikutnya? Apakah dinilai? Apakah ada grading atau di ya guru ini begini ya. Untuk lebih lengkapnya setelah observasi kelas atau pasca observasi, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai agar mendapatkan pemahaman secara utuh ya dan bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Kali ini akan melanjutkan sharing berkaitan dengan pengulangan kinerja guru. Seperti yang saya sampaikan di awal, apa yang dilakukan oleh guru ketika sudah dilakukan observasi kelas oleh atasan, kepala sekolah, atau mungkin guru yang dipercaya yang ditunjuk ya. Tapi biasanya kepala sekolah ya. Baik, langsung saja teman-teman sekalian ya, bisa dilihat di sini tentunya ya. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan observasi kelas, observasi kinerjanya ya, otomatis akunnya akan berubah seperti ini ya. Tapi agar teman-teman lebih paham jelas ya, silahkan teman-teman bisa buka PMM ya. Saya ini buka dari awal. Nah, dari PMM ini teman-teman masuk pengelolaan kinerja. Nah, berikut teman-teman nanti observasi praktik kinerjanya ini sudah 50% ya, sudah 50%. Kenapa 50%? Karena teman-teman sudah dilakukan observasi kelas. Kalau belum 50%, teman-teman perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kalau belum 50%, teman-teman pastikan atasan, kepala sekolah atau yang menilai sudah menginput ya hasil observasi kelasnya. Dan hasil observasi kelasnya itu bukan nilai ya, tapi justru itu menjadi data awal untuk mengetahui kondisi awal guru setelah melakukan praktik pembelajaran atau praktik kinerjanya. Jadi simpelnya begini teman-teman, ketika teman-teman guru itu praktik ya atau diobservasi, jadi itu mau melihat ya kondisi awalnya, mengajarnya seperti apa, apakah target fokus perilaku sudah muncul atau belum, dan seterusnya. Jadi tidak untuk dinilai atau bahkan divonis, oh guru ini nilainya sekian, tidak. Karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, saya sudah sering, yang dinilai itu ada upaya untuk mempelajari, upaya refleksi dan peningkatan kinerjanya ya. Jadi bukan saat mengajarnya atau saat diobservasi itu, bukan ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini teman-teman. Saya anggap teman-teman kepala sekolahnya sudah menginput ya atau mengisi hasil observasi kelasnya. Kalau teman-teman masih bingung ya cara kepala sekolah untuk menginput atau mengisi observasi kelasnya, teman-teman silahkan bisa cek ya link yang di atas ini teman-teman. Ini ada link ini ya. Ada link ini teman-teman silahkan diklik, nanti ada panduan cara terkait bagaimana persiapan ya kemarin ya, persiapan kemudian kepala sekolah melakukan penilaian atau observasi ya. Kayaknya penilaian kurang pas sih, menakutkan sebenarnya ya. Oke, jadi kembali ke sini teman-teman ya, sekali lagi pastikan sudah 50%. Kalau belum 50%, teman-teman jangan lakukan ini, jangan lakukan video ini, tahan dulu. Pastikan kepala sekolah sudah melakukan observasi dan menginputnya ya. Nah, sekarang kita cek langkah observasi. Berikutnya teman-teman bisa lanjut ya. Jadi, kalau sudah 50%, otomatis di sini sudah centang ya, sudah centang dan bisa klik isi dokumen tindak lanjut ya. Isi dokumen tindak lanjut ini teman-teman silahkan klik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan teman-teman, ini nanti akan muncul ya hasil catatan observasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah atau atasan kemarin ya. Jadi yang tampil ini adalah hasil observasi kelasnya kemarin ya, bukan nilai ya. Jadi ini hasilnya ini adalah kondisi awal dari fokus perilaku, kemudian catatan perilakunya. Dan mohon maaf saya blur ya, karena ini rahasia perusahaan ya. Ya, jadi ini teman-teman nanti ada catatan-catatan ya, dan juga nilai dari atasannya, bukan nilai kinerjanya ya, tapi lebih tepatnya adalah target perilaku fokusnya kemarin ya. Nah, sekarang kita geser ke bawah, teman-teman, ada rekomendasi atasan juga. Jadi teman-teman silahkan bisa dilihat baik-baik ya. Jadi ini teman-teman bisa dilihat ya, teman-teman akan melakukan tahapan selanjutnya ya, yakni teman-teman baca dulu baik-baik ya rekomendasinya apa ya, kemudian di sini poin-poinnya apa ya. Poin-poin dalam arti teman-teman tentu dalam pelaksanaan observasi itu kan ada target perilaku fokusnya, kemudian ada catatan ketika teman-teman melakukan observasi. Nah, ini teman-teman silahkan
kalau sudah dibaca rekomendasi atasannya apa, disuruh apa ya, disuruh belajar apa, disuruh melakukan apa, belajar, pokoknya gitulah, disuruh belajar apa begitu atau melakukan aktivitas apa ya, sehingga kalau sudah dibaca baik-baik kita klik lanjut. Nah, berikutnya teman-teman, dokumen tindak lanjut ini teman-teman pelajari dulu baik-baik ya. Ada langkah-langkah tindak lanjut observasi. Langkah-langkahnya ini, pertama teman-teman nanti melakukan refleksi ya, berdasarkan penilaian observasi dari atasan. Jadi, teman-teman kan sudah mendapatkan penilaian observasi dari atasan atau kondisi awal tadi ya. Kemudian bisa diskusi dengan atasan agar lebih mudah mengisi formulir. Jadi, sebenarnya teman-teman untuk mengisi formulir ini ya, di bawah ini ada formulir ini, teman-teman disarankan untuk diskusi dengan atasan ya, agar lebih mudah ya. Nah, kemudian kalau sudah diisi nanti teman-teman bisa melakukan upaya tindak lanjut ya. Upaya tindak lanjutnya apa begitu ya, untuk membantu meningkatkan kinerja kita ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk mulai yang pertama, lakukan refleksi ya. Nah, di sini untuk melakukan refleksi, teman-teman bisa menceritakan ya tantangan apa yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas ya. Di sini refleksi ini silahkan teman-teman tuliskan, dan enaknya di sini sudah ada contoh. Saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri, contohnya ya. Dan ini 1000 karakter teman-teman ya. Maksimal 1000 ya, bukan minimal. Jadi teman-teman bisa mengetik di sini maksimal 1000 huruf atau karakter ya, tidak boleh lewat ya, bukan minimal ya, perlu dipahami ya. Nah, di sini teman-teman silahkan bisa cerita ya. Di sini ada panduannya, misalkan teman-teman bingung ya, panduan pengisian refleksi ini, tantangan bisa berupa kesulitan, aspek praktik ya, kemudian perubahan praktik, kemudian jelaskan aspek tantangannya ya, perilaku, kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dan dampak dari tantangan tersebut. Nah, silahkan ceritakan saja teman-teman, bisa menjawab, simpelnya bisa menjawab soal-soal atau petunjuk ini, atau teman-teman juga boleh langsung cerita saja, refleksi diri ya, merefleksikan diri terkait dengan apa yang telah dilalui saat observasi kinerja. Dan di sini saya sudah selesai untuk mengisi refleksi saya ya. Dan kalau sudah, kita geser ke bawah ya. Nah, teman-teman, di sini ada menu cek hasil penilaian observasi. Ini untuk membantu teman-teman dalam melihat kembali apa hasil observasi atau hasil observasi yang dilakukan oleh atasan, oleh kepala sekolah ya. Ini ya. Nah, ini kemudian kalau sudah dibaca lagi, kita klik kembali. Jadi ini sifatnya untuk melihat kembali hasil observasinya ya. Nah, kita lanjut pilihan belajar. Nah, kita ini sekarang masuk pada tahapan berikutnya. Setelah melakukan refleksi, kita bisa menceritakan ya terkait dengan pilihan belajarnya. Sesuai di sini di menu di sini ya, refleksi, diskusi dengan atasan, dan lakukan upaya tindak lanjut. Nah, kita lanjut lagi ke sini ke bawah ya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, di sini teman-teman silahkan ceritakan tujuan tindak lanjutnya apa. Ya, contoh membicarakan opsi-opsi program dengan dinas pendidikan, kemudian upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, ya, mendiskusikan dengan dinas, membicarakan strategi inovatif dan program sekolah. Ini contoh, ya. Kemudian kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, kapan diisi, ya. Kemudian dukungan apa, nanti tinggal pilih. Oke, di sini saya akan langsung mengisi ya untuk pilihan belajar saya dan tujuan tindak lanjutnya. Nah, di sini teman-teman tindak lanjut ya, maksimal 500 karakter. Kuncinya teman-teman silahkan dilihat ya, di bawah ini nanti ada berapa karakter maksimalnya ya, maksimal ya, bukan minimal ya. Kemudian dilanjut, kalau sudah tujuan tindak lanjutnya, kita isi upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Upayanya apa? Begitu ya. Nah, ini tindak lanjut saya sudah membuat atau mengisi. Langkah berikutnya kita bisa mengisi ya kapan kita akan melakukan tindak lanjutnya ya. Di sini saya akan mengisi ya. Dan di sini diketik manual ya, kapan ya.
periodenya ya. Misalkan di sini karena ini bulan Maret, maka saya akan melakukan tindak lanjutnya ya di bulan April misalnya ya, atau bulan April atau sampai Mei ya. Nah, misalnya begitu ya. Nah, berikutnya kalau sudah teman-teman bisa dilihat apa dukungan yang Anda butuhkan untuk mempelajari upaya tindak lanjut itu. Nah, dukungannya apa? Teman-teman bisa dilihat di sini sudah ada jelas ya. Ada sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, ada penyediaan pemilihan alat dukung, penyediaan atau akses sumber belajar, izin ya pelatihan dan mentoring dan lainnya ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada pilihan di sini, silakan bisa klik lainnya teman-teman. Tapi saya yakin pasti ada lah ya. Nah, ini kita pilih ya sumber dayanya. Nah, berikutnya teman-teman ke bawah. Nah, nanti ada opsional ya, opsional. Jadi ini boleh dilakukan, boleh tidak ya. Pilihan belajar dari PMM. Nah, jadi tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda, pilih minimal satu tujuan tindak lanjut ya. Satu tujuan tindak lanjut minimal ya. Ini ya, ada 3. Misalkan terkait dengan target yang pertama ini, jadi 3 ini sesuai dengan target perilaku ya. Misalkan dipilih teman-teman ya, mau belajar apa, kemudian 1 ya minimal ya. Misalkan ini teman-teman mau fokus 1 saja boleh ya. Tapi kalau teman-teman dirasa ini sangat penting, sangat bagus ya, dipilih semuanya juga lebih bagus ya, agar benar-benar totalitas ya istilahnya ya. Nah, itu ya. Sekali lagi ini tidak harus dipilih semuanya teman-teman ya, bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman semuanya ya. Nah, berikutnya kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar mandiri di PMM? Nah, kita isi ya. Nah, misalkan seperti ini ya, April sampai Juni misalkan ya. Kemudian dukungan apa yang diinginkan ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, misalkan penyediaan atau akses misalkan ya. Nah, intinya teman-teman sesuaikan. Nah, jika ini sudah teman-teman, silahkan bisa kembali dilihat dari atas sampai bawah ya. Dari atas ini tadi ya, mulai dari tantangannya ya. Kemudian geser ke bawah, ada tujuan tindak lanjutnya, upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuannya, kemudian kapan ya, dan dukungan. Nah, yang berikut belajar mandiri di PMM ya. Nah, jika ini sudah teman-teman, silahkan bisa lanjut klik kumpulkan di sini. Tapi kalau teman-teman masih ragu, silahkan bisa klik simpan draft. Kenapa simpan draft? Nanti kalau teman-teman klik simpan draft, nanti bisa dilanjutkan lagi kapan-kapan kalau teman-teman sudah siap untuk lanjut ya. Misalkan teman-teman capek kerja ya, nah nantilah saya lanjut nanti malam atau besok pagi lagi nah bisa simpan dulu ya. Nah, di sini kalau saya sudah fix ya, maka saya klik kumpulkan. Apakah kumpulkan dokumen? Nah, kita bisa klik kumpulkan kalau sudah fix atau sudah yakin teman-teman ya. Dan ini kalau sudah berhasil kita kumpulkan teman-teman, maka nanti akan centang seperti ini teman-teman hasilnya ya, centang. Nah, jika teman-teman sudah selesai untuk isi dokumen tindak lanjut, teman-teman nanti akan berubah jadi centang. Dan teman-teman menunggu untuk dilakukan penilaian tindak lanjutnya ya, atau upaya refleksinya tadi teman-teman nanti akan dinilai oleh kepala sekolah ya. Jadi teman-teman nanti di akun kepala sekolah ya, ini saya spill pengelolaan kinerja, kemudian kita pilih pengelolaan kinerja di akun kepala sekolah ya. Kemudian penilaian, cek daftar guru. Nah, kita lihat guru yang tadi. Nah, nilai observasi kelasnya. Nah, nanti teman-teman di sini akan ada nilai dokumen tindak lanjut. Kita klik nilai dan nanti teman-teman kepala sekolah akan menilai dari dokumen atau dari tindak lanjut yang telah diisi tadi ya. Jadi nanti dinilai sadar atau tidak sadar ya, terkait dengan penyebabnya ya, dan seterusnya. Ini ada indikatornya ya, dan sekaligus bisa menceritakan atau mencatat ya penjelasan terhadap penilaian tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah ini ya. Dan nanti kalau sudah dinilai, baru teman-teman bisa melakukan refleksi lagi untuk tindak lanjut ya.
Jadi seperti itulah aktivitas yang harus teman-teman lakukan ketika selesai observasi kelas ya atau observasi praktik kinerja. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada pertanyaan tulis komen di bawah ya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Pastikan sudah klik logo di sini ya untuk selalu mendapatkan update terbaru, karena nanti saya akan selalu rilis update-update tahapan berikutnya. Sampai jumpa.